Pertimbangannya apa sih? SMK itu lebih mengutamakan kekhususan dalam keterampilan atau keahlian baik dari teori maupun praktek. Jadi di SMK itu akan seimbang, mana teori mana praktek, bahkan lebih banyak itu ke dalam prakteknya. Ya. Yang kedua, dalam menentukan pilihan program kalian disesuaikan dengan minat dan bakat kalian memiliki. Nah ini dia nih pentingnya SMK ini. Misalkan si Mesia itu menggambar sketsa ya. Itu nanti ada SMK yang ada mata pelajarannya itu tujuannya itu ada nanti. Ya. Terus ada lagi misalkan saya bakatnya kayaknya bongkar pasang mesin. Nah itu ada lagi nanti SMK-nya khusus untuk permesinan. Ya. Terus saya demennya fotografi atau foto-foto, nanti ada lagi jurusannya mengarah ke fotografer. Lalu di sini ada di sekolah kejuruan atau SMK siswa diharapkan bisa mandiri dalam berkarya sesuai dengan keterampilannya. Nah ini dia nih. Jika kalian masuk SMK, kalian punya keterampilan, kalian diharapkan bisa mandiri. Sudah disesuaikan dengan keterampilan kalian. Misalkan ya tadi si Mesia bisa membuat sketsa ya, bisa membuat sketsa, bisa mandiri, bagus nih sketsanya nih. Nah masukinlah ke ikut lomba. Nah disitulah kemandirian kalian tuh terwujud gitu. Bisa mengikuti lomba, nanti dari lomba itu kan dapat juara nih misalkan, ya itulah di situ keterampilan kalian dapat membawa ke dalam keahlian itu. Terus yang keempat, peluang untuk masuk lapangan kerja lebih besar. Nah ini dia nih, bagi kalian yang mau setelah lulus SMK, saya maunya langsung kerja deh, sebaiknya di SMK aja. Kalau misalkan Bu, saya mau lanjut kuliah bisa, tapi nanti ada beberapa universitas yang lulusannya itu diambil dari SMK. Ya. Jadi selain bisa kuliah, bisa kerja, kerja pun bisa. Ya, biasanya lulusan SMK itu lebih siap untuk ke dunia kerja. Karena apa? Selama dia SMK itu ada namanya pemagangan. Ya. Misalkan Erin masuk perkantoran, ya. Nanti magang tuh di suatu kantor 3 bulan. Nah nanti di situ akan dinilai nih gimana kinerja Erin. Kalau misalkan bagus nih, dia akan langsung ditarik setelah lulus. Ini Erin udah dipesan dulu nih sama kantornya, Bapak Ibu, siswa atas nama Erin kemarin magang di tempat saya mau dia setelah lulus ini langsung diterima di tempat saya. Itu dia. Ya. Jadi di pemagangan itu sudah mulai ada peluang kerjanya. Ya. Terus lalu yang kelima, lulusan SMK selain memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja, juga dapat mendapat kesempatan untuk studi lanjut. Nah, tadi Dunia bilang selain kalian bisa bekerja, nanti juga bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sembari ya boleh sambil kerja, jadi meringankan bukan kerja. Ya. Yes. Terus, nah ini dia. Spektrum di SMK apa aja sih spektrumnya? Yang pertama itu ada teknologi dan rekayasa. Ini yang sedang viral banget ya. Rekayasa perang lunak, rekayasa mesin, segala macam. Terus yang kedua teknologi informasi dan komunikasi. Ini maksudnya apa? Biasanya itu kayak di kafe. Terus ada lagi kalau mau masuk ke SMK Telkom ada tuh. Terus ada kesehatan. Nah ini yang tadi Bu bilang masuk apa ya Bu? Masuk Amper. Ini masuknya ke kesehatan. Jadi mana sih? Atau apa sih namanya? Apoteker. Nah ini bisa dimasukin di kesehatan. Ya. Terus ada agrobisnis dan agroteknologi. Lalu ada perikanan dan kelautan. Nah ini kalau mau yang senang budidaya perikanan ya Bu. Misalkan kalian sudah senang apa? Mancing. Beda kalau mancing itu mau hobi. Misalkan kalau sudah senang nih punya beberapa akuarium, gapi. Nah, kalian
akuntansi, apa yang dia manajemen. Oh ya, bergaul dengan kantor itu biasanya masuk ke bisnis dan manajemen. Lalu yang pariwisata nih bagian senang jalan-jalan. Pariwisata nanti di mana dia salinnya ke hotel-hotel. Bisa ke kapal pesiar. Kapal pesiar, tahu nggak? Tahu. Lalu ada seni dan kerajinan. Ini bisa nih, misalkan seni tari. Nanti ada sekolah lanjutannya gimana. Kerajinan juga bisa ada bikin apa? Gerabah ya dari apa namanya? Tanah liat ya Bu. Macam-macam nanti ada SMK. Ayo lanjut. Nah ini kaliannya nih. Terus up. Nah ini bangunan. Teknik bangunan juga ada. Jadi jangan kalian beranggapan tukang bangunannya biasa dengan rumah kalian itu nggak punya teknik, nggak punya sekolah. Jangan. Itu ada sekolah. Ya. Teknik bangunan. Sih yang ada kompetensinya itu apa aja? Ada teknik konstruksi ya itu ya. Konstruksi baja, konstruksi lampu ya? Lampu, terus ada apa? Bisa jadi nggak sih? Kayu, teknik furniture, teknik lambang dan sanitasi ya? Ya, ini bisa dilihat ya grafisnya ya. Ini apa nih? Teknik ketenaga listrikan ya? Ada senang listrik ya? Baru. Kenapa kan sekarang itu di sekolah Anonia itu buka tuh jurusan kelistrikan motor. Jadi di sana ada yang khusus untuk motor listrik atau sepeda listrik sana ada. Jadi dipretelin, nanti dipasang lagi, nanti dia jalan lagi. Makanya SMK itu kalau bebas. Ada lagi teknik dari muda, ini yang sedang pasang mesin ya, nanti bisa juga dipakai ya. Nah ini ada teknologi dan rekayasa pesawat udara, teknologi pesawat udara, airplane, banyak pesawat airplane, pemesanan pesawat udara, Tadi dibocoran sendiri. Sabar ya. grafika ya, terus ini grafika, Banget. Jadi pantulisnya kadang-kadang di sini. Kadang di sini jadi ini. Jadi gua pernah hitam di sini. Nanti ada kalian nih, teknologi tekstil, teknik pemintalan, geologi pertambangan bisa dari SMK juga. Ya, jadi bukan dari SMA aja. Benar nggak? Benar. Ini emang agak buram ya, Bu? Iya, emang ini. Coba itunya. Soalnya di kamera ini jadi gak kelihatan, Bu, isinya. Dari teknik kimia. Nanti teknik kimia ada kimia analisis, kimia industri. Ini bisa jadi kimia analisis ini kerja di perusahaan obat. Kalau mau skincare ya Bu, bisa nih masuk teknik kimia analisis. Nanti kan belajar gimana caranya mencampur formula-formula obat-obatan. Di sini nggak terjadi kimia analisis. Mau digedein nggak begini? Jadi yang bawah ini ya. segini, lo. Nah, sama aja. Ya, lagi. Burung ya? Nah ini ada teknik elektronika. Ini bagian senang audio video. Ada teknik audio video, teknik mekatronika. Ada elektronika industri. Nih yang senang ngambil video, edit video nih. Maksudnya ke teknik elektronika. Atau di kafe desain apa ya? Visual. Ayo nanti di ada prospek lulusan
Nah, ini ada prospek kelulusannya nih. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah pada dunia usaha atau dunia industri pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ntar terang sendiri ya. Di baik dalam ekonomi. Jadi lulusan ini bisa menjadi tenaga kerja yang mampu mengisi pekerjaan di dalam maupun di luar negeri. Tapi kalau untuk di luar negeri nanti kalian ada biasanya pelatihan lanjut bagaimana bahasanya, bagaimana cara mereka bekerja itu bagaimana tuh nanti akan dilanjutkan di bisa namanya apa ya pelatihan ya Bu ya, pelatihan sebelum nanti itu ada. Terus bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta. Nah kalau untuk di pemerintah biasanya dia di PT PAL kapalan ya Bu. Terus ada lagi di PT PLNI pelabuhan. Ada lagi pokoknya di semua BUMN dari pemerintah SMK bisa masuk dengan bidang keahliannya masing-masing. Terus di swasta nih, swasta mana aja nih biasanya? Kalian tahu PT Denso nggak? Tahu. PT Denso? Denso. Tahu? PT Denso, Yamaha, Toshiba, Honda itu kebanyakan pekerjanya itu lulusan SMK. Jadi nanti magang di situ, misalkan sekolah kalian kerjasama dengan perusahaan tersebut, nanti kalian magang di di perusahaan tersebut. Kalau bagus langsung ditarik setelah lulusan. Terus mampu bekerja mandiri. Nah nih, kalau misalkan kayaknya udah lulus SMK punya modal nih, ya Bu. Mama, Papa, aku punya modal dong. Aku nggak mau kerja, aku punya modal usaha aja. Usaha apa deh? Ini buka bengkel kecil-kecilan. Itu bisa dari lulusan SMK. Bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kalian. Lalu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah bisa juga nih selain hanya bisa juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ada di Diploma 1, Diploma 2. Nah, biasanya masuk strata 1. Lanjut Jen. Nah ini lagi ada teknologi informasi dan komunikasi. Apa aja sih itu? Ada komputer dan informatika nih, bagian senang komputer nih. Ada perangkat lunak, ya tadi Budia bilang FPL. Ada multimedia itu sekarang lagi gencar banget ya, banyak kombinasi multimedia. Terus ada lagi komputer dan jaringan. Ini juga ini biasanya satu hubung nih, multimedia, komputer jaringan satu saling berhubungan. Ada teknik transmisi telekomunikasi, teknik switching gitu ya? Ya, switching bukan? Switching. Teknik jaringan akses. Ini biasanya sering pakai di kantor-kantor nih. Kan pasti kantor sekarang kan punya wifi ya. Nah kalian jadi jaringan akses ini bagaimana nih? Servernya bagaimana? LAN-nya bagaimana? Masuklah ke sini. Terus ada, nah ini bagi yang mau broadcasting nih. Kayaknya saya fotogenik deh. Misalkan ya, Erin fotogenik. Saya pengen jadi penyiar news anchor atau jadi reporter ya Bu. Bisa masuk ke broadcasting, ya broadcasting atau teknik produksi dan program pertelevisian. Nah itu masuknya di teknik produksi dan penyiaran program radio nih. Kalian pernah nonton TV nggak? Nah, Biasanya channel apa? SCTV. SCTV. YouTube. Drama. Iya, sinetron. Selain SCTV deh. Ya, selain itu. Trans 7. Trans 7. Transmart. TV One. Selain itu. Transmart. Metro TV. Nanti kalian ke update nih. Banyak sekali TV-TV yang bermunculan di era skala selain yang kalian sebutkan tadi. Kalau itu kan udah skala nasional ya. Kalau ini banyak nih, ada namanya Simpo TV, ada namanya Live TV. Amar TV. Amar itu bener, ini serius.
Amat TV itu khusus dia biasanya nyiarin apa sih kalau di muslim itu pengajian, sosial, segala macam. Ada lagi Dai TV. Itu udah tahu. Nah, Dai TV itu ada pokoknya banyak deh. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat nanti di rumah buka channel TV itu banyak. Bukan cuma 10, malah lebih dari kurang lebih dari 20 channel tambahan banyak. Ya, nah, itu bisa masuk tuh ke broadcasting ini. Kalau jadi peluang kerjanya itu masih banyak di broadcasting atau di produksi film. Lalu ada keperawatan. Nah nih, ada perawat kesehatan, gigi, farmasi sama farmasi industri dan analisis kesehatan. Nah, di oleh kesehatan. Jadi nggak cuma jadi dokter doang, banyak jadi perawat. Kerjanya di mana Bu? Yang pertama di rumah sakit, yang kedua di klinik-klinik, yang ketiga di pabrik farmasi atau laboratorium. Kalian pernah ngikutin kasus Nikita Mirzani nggak? Enggak. Nah, yang beberapa bulan kemarin itu viral. Jadi kosmetik ini kandungan ininya banyak, terus diperiksa ke salah satu lab. Nah itu dia, nanti bisa jadi lab. Jadi kalian bisa iseng-iseng nih, misalkan kita pengen tahu nih, kalian misalkan beli produk apa ya, kalian punya ilmunya nih, kayaknya gue mau ngetes dari ini kandungannya apa aja sih, bener nggak sih sesuai yang di dalam kemasannya itu. Nah kalau bisa yang sesuai, kalian bisa pindah ke produk lain. Dicek di Bepom. Bisa berapa? Ya Bepom bisa masuk. Si Bepom. Nah, ada lagi tadi agrobisnis produksi dan tanaman nih, yang senang tanaman bisa masuknya ke tanaman pangan dan hortikultura, yang bisa berperkebunan atau bisa bantu di pertanian di luar Jawa, atau bisa sekarang memanfaatkan lahan apa sih terbatas ya Bu ya. Ya. Ini di rumah nih bisa dari agrobisnis produksi tanaman. Lalu ada produksi ternak. Agrobisnis ternak apa tuh? Finansial. Ada ternak. Agrobisnis ternak juga. Terus ada kesehatan hewan nih. Siapa yang di veteriner? Ada pikiran nggak veteriner? Dokter hewan? Enggak deh, terima kasih. Nah, Kerewan. padahal sekarang banyak loh klinik-klinik apa sih pet shop itu yang bekerja sama dengan klinik hewan ya Bu ya. Iya. Nih, Bunia punya kucing di rumah. Itu sekali berobat, Bu, itu konsultasinya aja 50.000. 1 jam konsultasi. Kalau dirawat, ya ampun Bu, 200.000 sehari. Itu, ya udah nggak usah sakit lah. Siapa sih yang mau minta sakit? Kita nggak mau minta sakit, kan gitu. Jangan kan hewan lain aja kalau bisa nggak mau minta sakit kan gitu. Jadi lapangan kerja itu sebenarnya banyak. Tergantung bagaimana kalian menanggapi dan memanfaatkannya. Terus ada lagi bisnis hasil pertanian. Ya, jadi bagaimana nanti ada pengolahannya nih, misalkan kalian punya perkebunan apa? Nah, bagaimana kalau Pak itu jual saya dijual yang apa? Di rumah gitu ya? Bisa bikin misalkan snack apa, snack kinako atau snack apa dari si kelapa itu di pengolahan. Ya. Lalu ada apa nih? Mekanisasi pertanian, alat pertanian, tanah dan air. Nah nih, kalau boleh dibilang pertanian kita belum semaju dari luar ya. Kalau di luar kan kayaknya dia canggih banget ya Bu. Dengan satu alat bisa memanen sekian ratus hektar. Nah itu nanti kalau kalian punya keterampilan, punya bakat mengembangkan mesin pertanian yang bisa memanen lebih besar lagi, kalian akan dipakai. Maksudnya ke teknik alat mesin pertanian. Kita menemukan bagaimana caranya
tanpa apa memanjat. Nah itu bisa tuh kalau kalian punya kalian. Ya. Terus ada lagi teknik konservasi sumber daya hutan nih. Bisa juga nih masuknya di SMK. Jadi bagaimana cara kita untuk mengkonservasi sumber daya hutan yang ada tanpa harus merusaknya. Ya. Ada teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan. Nah, ini bagaimana cara hutan tersebut yang sudah sakit atau sudah tercemar itu bagaimana dia bisa tumbuh lagi, bisa recovery lagi kan? Kayak di atas, nah ini prospek lulusan itu sampai kayak tadi ya, bisa bekerja di lembaga luar dan sebagainya. Nah ini lagi nih, ini apa nih? Perikanan dan kelautan nih. Tadi selain mancing, ya. Ada menangkap ikan. Ini bisa jadi ABK nih. Bisa ABK apa? Iya, apa? Anak Ada kebutuhan khusus. Bukan, tergantung konteksnya itu di mana. Masa kita bicarain ABK? Kan nggak mungkin. Anak bapak, tapi dia pesen kalian itu cari kapal yang benar-benar kerjasama dengan pemerintah, jangan yang asal dijanjiin gaji sekian juta, fasilitas ini ternyata nggak tenggelam juga, dimanfaatin. Ya, seperti kasus yang baru-baru di viral, jadi dia itu kapalnya itu berbendera Rusia, tapi dia itu punya orang Cina. Dia nggak mau hidupkan satu suku ya, tapi memang kenyataan. Jadi ada beberapa saudara kita dari Indonesia ini dibawa bu, dibawa. Ternyata masuknya tuh ke perdagangan manusia. Dijanjikan makannya sehari 3 kali, gaji sekian dolar. Ternyata di sana apa? Makannya satu nampan 27 orang. Bayangin satu nampan, makannya tuh nggak boleh. Terus gaji nggak digaji, tidur cuma 3 jam. Terus yang lebih mirisnya lagi apa? Ada salah satu yang mau kabur waktu di pelabuhan tuh, kan mereka sempat bersandar. Dia kabur, tangkep, akhirnya berakhir di sampai kepalanya nggak ada. Dan beresnya lagi. Wah, bisa Itu nih. hasil kita Oplotannya bisa. dari laut kita. Sehari itu bisa kurang lebih 50 ton. Wan. Dan jadi dia tergiur informasi lewat pekerjaan yang menjanjikan gaji besar. Kayak di Kamboja. Oh, Pernah dengar kasusnya nggak? pernah. Gimana? Banyak bu. Ya. Banyak. Jadi sebelum kalian mencari atau melamar pekerjaan, ya harus memilih ini nggak sih ini. Yuk lagi lanjut ke bentar pelayaran nih. Ada yang mau nggak pelayaran? Opanya Abi dari pelayaran ya? Enggak. Oh. Ya pelayaran. Ke atas sono. Kapal niaga teknika, kapal niaga ini kayak di pelabuhan ASDP kalian ini. Ntar gua turunin. Apa namanya? Angkutan kapal feri yang mau ke Lampung, kapal apa sih itu yang mau ke Surabaya yang naik kapal feri. Kapal feri. Nah, ada bisnis Pegangin terus ya. selanjutnya nih. Ada aktivitas perkantoran tadi administrasi perbankan permasalah sama perbankan syariah. Ini perbankan syariah juga baru nih. Tadinya nggak ada. Nah sekarang ada perbankan syariah. Lalu ada pariwisataan. Ada apa tuh? Usaha perjalanan wisata. Nah, ada yang sekolahnya nih rencananya nih. Mau buka nggak? Biayanya banyak bu. Oh, nggak usah yang gede-gede ya bu, kecil-kecil aja. Open trip Ragunan. Kalian punya mobil di rumah, misalkan di Jalan apa ya bu? Dibuka untuk
9 kotak. Titik temunya ini, biayanya ini, akomodasinya ini. Kalau jadi buka level. Oh iya. Nah, ada lagi. Aku udah nih kalau mau jadi ini misalkan capek jalan-jalan ya udah aku ya sih pengenalan. Dan nanti kalian itu dicari bagaimana yang kamu memberikan servis kepada ada tata boga nih, ada yang masuk Pak? Beneran? Ya, Senang masak tapi nggak senang makan. Bisa ke tata boga nggak apa-apa. Jadi chef, ada yang mau jadi chef nggak? Aldi kayaknya. Nggak apa-apa. Kalian itu sebenarnya masuk basic life skill itu ya. Ada yang bisa masak air? saya. Hah? Masak air Saya bisa. nggak pernah gosong masak air. Masak mie? Bisa. Bisa. Masak nasi? Bisa. Belum pernah. Belum. Yang Masak nasi gimana nih? masak nasi yang diaduk pernah gak? Ya itu namanya nasi goreng. Oh. Nasi yang di Magicom. Nasi ya tanpa penanak nasi. Ya kalau kalian sedang masak-masak, kalian sedang makan chef Yuna, chef Renata, itu bisa masuknya ke tata boga. Kontak kafe. Bisa dijual kalian bikin bakery. Ya. Ya, jadi toko apa? Roti. Toko roti. Bisa kayak Malah. ingin malam bakery. Terus ada lagi tata kecantikan nih, cewek-cewek nih. Ayo cewek-cewek. Tata kecantikan rambut sama kulit. Siapa tahu nih 7 tahun 5 tahun anak ibu kalian di sini. Iya nih aku pernah salon loh gitu. Ada problem ini. Hah? Siapa tahu nanti kalian masuknya ke SMK wisata. Atau ada yang senang bikin baju. Erin. Ya desainer. Masuk ke tata busana. Tak tahu tadi. Ya. Erin, tadi kan sering bayar tuh ya. Acara ada gitu ya. Ya. Bisa nih maksudnya kalau dia mau membuat apa namanya kebaya dengan model baru, misalkan kebaya model Tiongkok, kebaya model apalagi baru model-model lain bisa masuk ke tata busana. Penjahit juga masuk ke tata busana. Ya, penjahit, tailor, sama lagi ya. Kalau menjadi pramugara sih, yang catwalk apa? Ini catwalk model ya. Kalau di model itu nanti dia masuknya bisa ke broadcasting. Nah, untuk prospek lulusannya juga sama seperti yang tadi ya. Lalu ada sendiri Pak, nih sendiri Pak, ada yang senang masuk nggak? Atau ada yang di animasi nih? Ada di sekolah itu buka animasi Bu? Ada buka kelas animasi? Ada. Kalau yang senang animasi, ada musik tuh, ada seni musik klasik, musik animasi, tari juga banyak ya. Ada tari Minang, tunggal, Jakarta, Surakarta. Banyak nih tari dua-duanya. Karawitan, sudah dengar karawitan belum? Belum pernah dengar? Ayo belajar musik ayo. Pernah dengar Bu? Ayo. Gambarnya udah pernah lihat tapi kalau musiknya Udah looping, Bu. tapi gambarnya ayo. Dari mana karawatan kemarin? Ayo. Jawa. Dari Jawa. Apa aja? Itu alat musik. Ayo. Siapa yang masih ingat? Saya. Nanti keluar ulangan pesta speaker musik. Jawa Tengah. Ayo karawitan. Ayo. Karawitan, tuh, Neng. Musik tradisional dari Jawa. Tadi benar siapa yang dari Jawa? Tapi apa aja coba sebutkan namanya, coba sebutkan. Gak apa masuk tuh lihat. Yang ada di topeng monyet. Apaan ya? Mana gue tahu. Ayo yang kamu lihat
singkong. Ayo. Ya, gamblang. Terus apa lagi? Ya, gamelan. Gamelan apa? Ya, gamelan itu karawitan itu masuk gamelan. Tapi gamelan itu kan seperapat gamelan beda. Kendang. Angklung. Gong, pinter. Lah, beneran, Gong? Masih banyak. Karena itu ada 12 macam alat musik. Gong, kendang, gamelan. Terus apa lagi? Kalian itu ini ya nggak ngomong. Tayang jual gamelan itu adanya di Jakarta. Angklung bu, angklung. Karena itu dari Cina. Yo, ini. Suling, apa lagi? Angklung dari Kalimantan. Angklung. Angklung dari Jawa Barat. Ya, ada angklungnya. Oh. Ayo. Ayo, bonang. Apa bonang? Kendang. Tenang ya. Terus ya, bonang. Kendang, Bu, kendang. Bonang ada. Bonang yang ada di ini. Di Terus apa lagi? Ada Ya, lagi. ada juga. Siter, tahu nggak siter? sitter yang biasa ngurus bayi, Bu. Babysitter. Ayo. Siter apa siter? Siter Siter itu ngesot. yang dipetik. Gambarnya ada di kelas 8. Kamu punya, tapi ini nggak Oke lanjut ya, karawitan ya. Nanti kalian bisa search juga deh. Apa sih karawitan? Nah biasanya karawitan ini berhubungan sama seni tari ya Bu. Ya. Jadi ada yang main musik, ada yang menarikan. Ya, selain kita atau tambahin, selain ada berkaitan dengan seni tadi, ada seni pewayangan Ya. yang dari kulit sapi. Manusia, boleh kamu? Nah, siapa tadi bilang dia? Sudah Ya. ada di teater nih. Ya. Terus, Wan. Bagaimana caranya memainkan sebuah drama? Karena itu melakukan sebuah Pin. pertunjukan ya dengan drama. Nah ini ada desain produksi kerja ini ya. Apa kerja sorry? Iya. Kerja ini ada nih desain produksi kerja tekstil, kerja logam, kerja kayu, produksi kerja keramik. Terus sama ya urusannya ya. Nah ini ada tips nih. Ini ada tips memilih program kompetensi kalian. Bentar. Pertama itu harus dahulukan bakat, minat atau potensi diri. Jadi itu yang perlu kalian gali terlebih dahulu. Bakat saya apa sih? Minat saya di mana ya? Potensi diri saya apa sih? Itu yang pertama kalian harus kenali dulu. Ya. Terus yang kedua menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat Anda. Jadi harus disesuaikan nih cita-citanya. Misalkan, kayaknya saya pengen jadi apa sih dari misalkan kayaknya saya senang berlihat deh. Oh berarti saya Goyang, Jas. punya bakat untuk minat-minatnya ke arah pariwisata. Nah bakatnya itu apa? Bakatnya itu misalkan kalian sudah bisa berbicara bahasa Mandarin ya, ya kan? Bahasa Mandarin kan itu bisa ya Bu. Nanti nyangkutnya ke bakat kalian bisa bahasa Mandarin. Minat kalian untuk jadi tour guide. Nah, cita-citanya apa? Kalian bisa sekolah di Jumbo sana, bisa jadi pengen kayaknya enak nih, pengen jadi translator ya Bu. Sekarang ini translator bahasa Mandarin itu sedang dibutuhkan sekali. Dia punya teman PPL yang Cesia Bu. Guangzhou. Cesia itu kerja di kakak Cesia itu kerja di restoran Chinese di sana. Dia itu dia dia saya mau les dong. Kenapa emangnya? Karena itu restoran Chinese semua itu yang orang Chinese. Karena harus bisa komunikasi antara customer dan si klien.
Mama, Papa, ini saya maunya kemari. Gini ya. Kalau misalkan ACC setuju oke. Jadi kalau misalkan ada pertentangan sedikit ya nanti bisa kita bantu ya gitu. Nanti semuanya itu dikomunikasikan dahulu dengan orang tuanya. Lalu ada pilih program potensi kalian yang sesuai dengan potensi diri. Nanti dia nih, jangan kalian memilih program tidak sesuai dengan potensi diri. Misalkan ini Malaysia dia mampunya di bidang tata buka ya Bu. Iya. Tapi dia makan farmasi, berarti kan nggak nyambung. Jadi kan nggak sesuai dengan potensi diri. Nah itu dibilang salah. Jadi harus sesuai dengan potensi diri. Ada lagi daya tampung program kalian itu dari biasanya ini ada di masing-masing program kalian itu ada kuotanya. Industri sekian kuotanya. Jadi kalau misalkan nggak terpenuhi ya mau harus pilih jurusan lain ya Bu. Yang ketahui SMK itu perlu nilai yang agak tinggi ketimbang SMA. Jadi kalau kalian yang belum mau SMK, kejarlah nilai dan salah Ibu. Mumpung masih ada waktu, belum semester 1 loh. Ya, ini baru pertengahan semester 1, belum semester 1, kalian masih bisa mengejar nilai yang ketiga. Terus ada penantikan untuk program kalian tertentu yang membutuhkan persyaratan khusus. Nah ini ada nih tadi program kalian itu yang memerlukan kekuatan fisik atau ketajaman mata. Nah biasanya nih kalau kalian mau masuk SMK itu dites. Tesnya apa? Buta warna ya Bu. Buta warna pakai kacamata atau enggak. Terus nanti dilihat tingginya berapa, beratnya berapa, tuna daksa apa, tuna bicara apa, gitu ya Bu. Pasti ada tes-tes yang mengikutinya. Kalau untuk itu biasanya sih sekarang itu biasanya tes buta warna, tes kesehatan. Jadi melampirkan keterangan tidak buta warna dan keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Lalu ada minat masyarakat industri terhadap program keahlian yang akan dipilih. Ya, lagi. Nah ini ada tipsnya nih. Bagaimana sih cara memilih sekolah? Yang pertama itu reputasi ya. Jangan kalian asal memilih sekolah karena kayaknya tempatnya bagus, anak muridnya banyak. Tapi tanpa melihat reputasinya, reputasi itu apa sih? Nah, reputasi itu tergantung dari kualitas lulusan. Kalian cari tahu dulu nih, ya Owen lulusannya dari mana? Ya. Terus lulusan kalau udah lulus mereka kemana aja sih? Itu apa tetap nganggur? Apa kebanyakan buka usaha atau kuliah lagi gitu? Terus ada lagi metode pengajarannya itu bagaimana? Misalkan dia pakai metode student center learning, misalkan lebih banyak siswanya itu yang aktif gitu, daripada gurunya, atau metode selama itu lebih sedikit, banyakkan prakteknya. Lalu ada sarana dan belajar nih, biasanya dilihat nih, kalau SMK itu biasanya banyak sekali sarana-sarana ya Bu, terutama perbengkelan, terus studio. Kalau misalkan kalian pilih sekolah, misalkan tetap buka, tapi di sana nggak ada studio apa ya Bu, dapur apa ya Bu, biasanya ya pokoknya dapur untuk praktek lah. Kalian jangan pilih dan gimana lagi mau praktek kalau dapurnya nggak ada kan gitu. Masa harus di rumah ya, jadi harus dilihat dulu sarana dan belajarnya lengkap atau tidak ya. Lalu ada suatu akreditasi. Nah apa sih ini suatu akreditasi? Ada tahu nggak? Penilaian pada pemerintah pada sekolah tersebut bagaimana terhadap kemandirian dan kemampuan terhadap belajar. Misalkan sekolah itu akreditasinya B, ya, dunia nggak saranin, atau disamakan kan pada tuh SMK status disamakan
Pernah dengar nggak kayak gitu? Nah ini, ini caranya jangan. Intinya teraplikasi B itu juga bagus sekali. Terutama untuk sekolah swasta. Ya. Lalu ada fasilitas pendidikan ya, sama kayak tadi Bunda bilang di awal. Sarana belajarnya itu penting banget. Kalau kurang ya jangan di sekolah lain aja. Lalu ada prospek lulusan. Kalian tanya nih ke alumni, kebanyakan masuk mana sih? Kebanyakan bekerja di mana sih? Kebanyakan kuliah di mana sih? Atau kebanyakan nganggur gitu ya Bu? Lalu biaya pendidikan nih perlu juga disesuaikan dengan kantong kalian masing-masing. Ya, mama, papa, di SMK ini biayanya segini, gimana? Kira-kira sanggup ke? Aku mau loh jadi ini setelah lulus ini. Jadi dibandingkan dengan kantong kalian masing-masing. Lalu ada prestasi, perlu dilihat juga nih selain akademiknya juga perlu kita pertimbangkan ya, prestasinya apa. Biasanya itu SMK juga banyak lomba-lomba yang diikutin, lomba karate, lomba kegiatan office lainnya, suara, banyak sebetulnya itu perlu dipertimbangkan juga ya. Nah, dan itu juga perlu nih ya, untuk kalau misalkan memang kalau SMK itu jauh, nah dunia caranya jangan terlalu jauh, minimal 1 jam aja ya Bu, atau 3 menit dari rumah kalian. Karena apa? Waktu kalian nanti di jalan akan habis, waktu istirahat kalian akan tersita. SMK itu biasanya pergi pagi, pulang malam, atau minimal itu jam 3, jam 4 gitu. Anaknya dunia kelas 10 pulang jam 4, jam 5. Ngapain aja sih? Ini aku praktek ini tuh mau bikin lampu. Kemarin kita beliin alat kelistrikan ya, kemarin beli lagi resistor. Penghubung arus listrik tuh resistor banyak. Lanjut. Terus nah ini ada bursa kerja khusus. Nah biasanya di SMK itu sudah bekerjasama dengan kantor, pabrik. Nah, kalian tahu nih, ini sekolah ini bekerjasama dengan siapa sih? Dengan perusahaan mana sih? Nah, itu kalian, wah kayaknya nih kerjasamanya sama Yamaha deh. Wah kayaknya enak nih, habis saya magang atau lulus salah satu dari Yamaha nih, wah keren gitu ya. Nah, termasuk juga kerjasama itu dunia. Nah, nanti biasanya juga di SMK itu akan ada kemarin biaya di yaitu kerjasama dengan Pokari Sweat. Jadi anak-anak dibawa ke pabrik Pokari Sweat untuk melihat bagaimana caranya satu membuat produk Pokari Sweat itu ditunjukin sama diantarkan sama pihak dari Pokari Sweat itu diakomodasi mobil semua. Jadi kayak pernah lihat pun dong? Iya. Ya seperti itu. Yang pun juga sama. Sampai sini pemaparan dari dunia. Terima kasih. Dunia akan buka dengan sesi tanya jawab. Atau mungkin ada yang menambahkan?